Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan membuat mantan jungkir balik untuk minta balik ke rumahmu. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan tuh. Ustadz, bagaimana caranya agar istri atau suami bisa sadar, ya? Tentu kita berdoa ya agar dia sadar. Nah, kemudian kita juga yang kedua bersabar ya. Insya Allah Allah senantiasa menyertai orang-orang yang mau bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar ya. Nah, kesabaran ini penting ya, apalagi kita sudah tahu lengkap informasi tentang siapa orang ketiga yang bersama dengan mantan istri atau mantan suami atau mantan calon istri, calon suami pada saat ini. Ada 3 ciri-ciri ya. Ketika bersama orang ketiga itu, ini kan mantan belum kenal saja. Yang dilihat casingnya, permukaannya, oh cantik banget ya, manis banget, dan seterusnya. Yang dia lihat permukaannya, dia belum mengenal sifatnya seperti apa. Nah, jadi saya punya kisah nih ya. Ada sahabat saya, jadi suami istri ini adik kelas saya ketika kuliah. Jadi saya kenal baik mereka berdua. Suaminya selingkuh ya, selingkuh dengan seorang janda muda yang sedang menjalani pendidikan di kota tempat mereka tinggal ya. Saya lihat fotonya ya memang cantik sekali itu, dan tentu jauh lebih muda kan daripada istrinya. Nah, istrinya kemudian cerita dan minta nasihat lah. Terus saya bilang kuncinya kamu bersabar sekarang ya. Kenapa kamu harus bersabar? Karena ya, yang pertama, suamimu itu kan saya kenal baik, pekerjaannya tidak jelas ya. Jadi yang bekerja dengan gaji tetap, income tetap itu istrinya. Sementara suaminya ya serabutan lah. Walaupun kelihatan keren, bisa jadi keren dapat dari mana? Ya dari istrinya yang support. Mobil istrinya yang beli, rumah, lahannya warisan istrinya, kemana-mana bawa handphone canggih keren, pakai jam tangan yang mahal dan seterusnya, semua istrinya yang belikan karena istrinya punya pekerjaan yang bagus, gajinya besar dan seterusnya. Sementara suaminya ini tidak jelas pekerjaannya ya. Ya kadang-kadang ada proyek dia dapatkan, setelah itu 3 bulan nganggur ya, tapi dia bisa tampil dengan sangat keren ya, karena tadi semua fasilitas yang diberikan oleh istrinya. Nah, saya bilang, kamu kan tahu ya ukuran tabungan suamimu berapa ya. Jadi dia sekarang bersama seseorang ya. Apa yang suamimu tampilkan? Pasti yang pertama sok kaya, traktir, makan-makan, kencan di hotel dan seterusnya. Itu kan. Misal dengan kekuatan tabungan 100 juta, berapa lama dia bisa bertahan? Belikan tas kulit 1 juta, sepatu baru, baju untuk kuliah, uang jajan bulanan, kan gitu. Ya sekali makan 200-300 ribu, 3 bulan juga sudah habis saya bilang. Ketika tabungan suamimu habis, apa wanita itu masih mau dengan dia?
Kan yang dia lihat suamimu kelihatannya keren, mana-mana pakai mobil bagus terus ya, mobil mahal, harga di atas 300 juta, kan gitu. Ya, tapi ternyata kantongnya kempes, dompetnya tipis. Nah, maka kamu harus bersabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, wanita itu dia berasal dari sebuah keluarga. Artinya dia bukan berdiri sendiri. Dia punya orang tua dan dia sekarang janda. Artinya dia pernah mengalami kegagalan. Tentu orang tuanya tidak mau kalau pernikahan berikutnya sampai gagal lagi, ya. Kan orang tuanya orang yang baik-baik, berpendidikan tinggi, ya. Ya, saya ngintip-ngintip juga kan media sosialnya si wanita itu. Kemudian saya cari media sosial orang tuanya, kan biasanya kan kelihatan ya, dia posting sesuatu, ibunya komen, "Iya mami," segala macam. Ah, ini ibunya nih. Pencet akun media sosialnya, oh terlihat memang ada foto keluarga mereka ya. Kita bisa lihat tuh, oh ternyata latar belakang pendidikan orang tuanya bagus dan orang tuanya adalah keluarga yang bahagia. Tidak punya pengalaman bercerai-bercerai begitu. Ya. Nah, jadi yang kedua nih, dia punya orang tua, punya keluarga, dan orang tuanya gak bakal mengizinkan anaknya ini menjadi istri kedua. Tidak bakal. Orang tuanya tidak akan mengizinkan anaknya ini merebut suami orang. Ya, apalagi dengan pengalaman pernah bercerai. Ya, suaminya misal berselingkuh dengan wanita lain. Artinya dia punya pengalaman kan, merasakan bagaimana rasanya suami direbut orang. Maka orang tuanya tidak akan pernah mengizinkan. Misal nih ya, suamimu saya bilang menceraikan kamu untuk menikah dengan wanita ini. Ya, orang tuanya tidak akan mengizinkan. Karena profil orang tuanya adalah orang yang menjunjung tinggi kesetiaan. Karena kita bisa lihat profil keluarga orang tuanya adalah keluarga yang bahagia, setia, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dan itu juga tercermin pada saudara-saudaranya. Oh, ada saudara perempuannya, keluarganya juga bagus kan, rumah tangganya. Nah, jadi mungkin saja kegagalan di satu orang, tapi bukan dia juga. Ya, yang salah siapa? Bekas suaminya yang selingkuh, kan gitu. Dia tidak pernah berselingkuh. Yang berselingkuh adalah bekas suaminya. Nah, maka orang tuanya dengan pengalaman itu tentu akan mengusahakan dia mendapatkan seorang laki-laki yang semoga tidak gagal lagi dalam menjalani berumah tangga, kan gitu. Itu yang kedua ya. Jadi orang tuanya tidak bakal mengizinkan dia menikah dengan suamimu, juga tidak bakal mengizinkan dia menikah dengan suamimu ketika suamimu sudah menceraikan kamu, ya. Karena dia tidak mau anaknya disebut sebagai perusak rumah tangga orang lain. Nah, itu yang kedua, dan itu butuh bersabar lagi. Dan yang ketiga saya bilang ya ke dia bahwa orang ketiga itu tidak berasal dari keluarga yang sederhana. Dia berasal dari keluarga yang mapan, yang serba berkecukupan, ya. Apa suamimu sanggup mengikuti gaya hidup dia? Ya, tadi kan yang pertama, tabungan cepat saja tuh habis. Ditambah lagi dengan berbagai beban-beban baru. Ya, agar bisa diterima oleh keluarga, maka si wanita misal minta, coba deh diusahakan
kamu belikan saya rumah gitu kan, biar orang tua saya lebih yakin untuk menerima kamu lah. Coba bayangkan, sementara rumah kalian saja sekarang yang beli kamu, lahannya warisan orang tuamu. Dia sanggup apa? Ya, paling banter dia sanggup untuk belikan bohlam lampu, kan gitu. Apa sanggup dia memenuhi berbagai permintaan-permintaan itu? Kan tidak. Kalaupun dia sanggup, orang tuanya si wanita dengan background ekonomi yang mapan, mereka tidak akan tergoda. Ya, nah karena itu yang butuh kamu lakukan, saya bilang, adalah bersabar dan terus berdoa. Nah, dan betul, ya, tidak lama kemudian si suami jungkir balik minta untuk diizinkan bersama dia lagi. Jungkir balik memohon untuk diizinkan kembali ke rumah mereka. Ya, karena begitu sudah panas, sudah rame, suaminya diusir. Terpaksa ngekos. Merasa malu kan? Udah biasa pamer ke teman-teman di Facebook, di Instagram, punya rumah keren segala macam, kok sekarang nyungsep tinggal di kos-kosan. Kan rasanya ndak enak tuh. Apalagi kos-kosan 3 kamar, kamar mandinya 1. Harus tunggu-tungguan. Capek tuh. Kamar mandi jauh dari kamar. Nah, itu yang kemudian membuat dia jungkir balik untuk minta balik duluan. Ketika tabungannya habis, ketika keluarga dari orang ketiga itu, orang tuanya menolak kehadiran dia, bahkan ketemu pun dengan dia mereka tidak mau, dan ketika dia tidak sanggup untuk memenuhi permintaan-permintaan tadi, dia menyerah. Lah, daripada kemudian tidak punya istri, ya, pengen punya istri muda, duit sudah habis dan gagal, dan harus bercerai pula dengan istri tua, jungkir balik dia, memohon-mohon untuk diizinkan bisa kembali bersama istrinya lagi. Ya, nah jadi ya kadang-kadang memang sering kali ya rumah tangga itu godaan ujian laki-laki itu seperti itu. Ya, tergoda dengan wanita baru. Apakah perawan, apakah janda, ya. Seseorang yang lebih cantik, lebih muda daripada istrinya, kan yang pasti itu. Itu ujian untuk laki-laki, ya. Banyak laki-laki yang mengalami ujian yang demikian. Dan dia baru tersadar bahwa wanita-wanita ini tidak pernah mencintai dia. Dia sebagai manusia, tapi mencintai hartanya. Dan dia baru sadar bahwa yang betul-betul tulus mencintai dia adalah istri yang sudah dia khianati. Seseorang yang ketemu dengan dia saat masih belum apa-apa. Ya. Seseorang yang menerima dia apa adanya. Nah, jadi itu ujian laki-laki. Dan biasanya ya baru sadar ketika uangnya habis dan si laki-laki ini dicampakkan begitu saja. Nah, itu baru tuh. Nyungsep-nyungsep dia akan datang mohon balik kepada istri pertamanya atau kepada istrinya. Yang ternyata dia sadari lebih baik bersama dengan seseorang yang mencintainya daripada bersama dengan seseorang yang dia mencintai, tapi orang itu tidak pernah mencintainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.